Nah, sebelumnya kita sudah bersama-sama membuat flowchart menggunakan Microsoft Word, tapi pada kali ini kita akan bersama-sama membuat flowchart menggunakan Microsoft Visio ya. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Visio 2007 ya. Mungkin Microsoft Visio saya ini sudah agak lawas ya gitu ya, tahun 2007 gitu. Ya, tapi ini masih bisa digunakan ya. Dan untuk Visio 2007 tuh sangat ringan pokoknya ya, tidak begitu berat. Nah, sebelumnya saya sudah membuat studi kasus, yaitu membuat flowchart memasak mie ya. Ya, pasti teman-teman tahulah gitu cara memasak mie gimana. Lalu saya membuatkan flowchartnya seperti ini ya. Ini sangat mudah sekali ya. Untuk membuat flowchart memasak mie, saya cukup menggunakan yang namanya Terminator, lalu proses dan juga input dan output ya. Oke, langsung saja kita buat flowchartnya. Pertama kita masuk bagian file, lalu new, kita pilih yang started. Nah, kita pilih yang basic flowchart ya. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi bisa di zoom juga. Nah, pertama saya akan klik bagian sini ya, untuk memberikan sebuah teks, misalnya flowchart memasak mie. Saya akan buat seperti ini. Bisa kita zoom biar enak. Ini akan saya tebalkan dan saya miringkan, dan saya akan beri garis bawah ya. Atau saya beri garis bawah seperti ini ya. Nah, ini jika sudah, kita kembali lagi ke bagian kursor ya, pointer tool. Nah, lalu ini bisa kita perbesar ya, bisa kita pindahkan juga ke tengah. Sangat enak ya, memakai Visio juga ya. Nah, kita seperti ini. Lalu untuk tulisan saya akan tebalkan ya, misalnya menjadi 15, coba. Oke, 15 cukup ya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan background ya. Saya akan berwarna kuning seperti ini. Nah, jika sudah, kita mulai dengan mencari Terminator seperti ini. Nah, oke. Lalu kita ketikkan di sini mulai ya. Teman-teman bisa klik 2 kali ya untuk pemberian sebuah nama ya, atau teks mulai. Saya akan tebalkan lagi menjadi 10 ya. Nah, untuk garis border bisa kita pilih di sini ya. Misalnya kita ingin memberinya warna kuning atau biru bisa. Saya akan beri warna biru. Nah, ini bagian untuk ketebalan ya. Saya akan beri ketebalan yang 1, 2, 3, 4. Line weight 9 ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan beri garis panah ya. Ini kita untuk garis panah pakai dynamic connector ya. Kita arahkan ke sini. Nah, ini kita atur seperti ini ya. Nah, jadi garis konektor ini berbeda dengan pada saat kita buat flowchart menggunakan Microsoft Word ya. Ini agak sedikit setting-menyeting gitu. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan masukkan proses ya, simbol proses seperti ini. Nah, lalu saya akan berikan juga ketebalan garis dan juga warna biru navy ya. Teman-teman bisa sesuaikan selera ya. Karena saya itu emang suka warna navy gitu. Jadi selalu menggunakan warna navy gitu. Untuk memasak mie, pertama kita mulai, lalu kita akan menyiapkan satu bungkus, misalnya mie Indomie goreng. Lalu kita sediakan juga yang namanya panci, piring, garpu, dan sendok, serta air secukupnya. Nah, mungkin tulisannya agak banyak, bisa kita perbesar seperti ini ya. Nah, ini saya akan ratakan lagi. Nah, oke. Bisa kita zoom juga biar sejajar. Atau saya perbesar ya maksudnya. Nah, lalu ini bisa kita Ctrl D ya biar cepat ya. Kita duplikat alias kita copy ya. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan simbol input output data ya. Nah, ini kita sejajarkan juga. Ini akan saya beri warna biru navy lagi, lalu saya akan beri ketebalan 9. Lalu ini kita isikan
air secukupnya di dalam panci. Ya, jadi kita kan kalau mau masak mie kan pasti mengisikan air dulu gitu ya. Sebelum air itu dijerang gitu. Kita masukkan 10. Mungkin ini 9 ya. Nah juga sudah, lalu kita duplikat lagi ya. Lalu ini kita duplikat juga, bisa kita duplikat ya, seperti ini ya. Nah, lalu setelah itu masak air dan tunggu hingga air mendidih. Nah ini bisa kita, oke ini udah duplikat, berarti kita tidak perlu menyeting lagi ya gitu. Enakan duplikat seperti itu. Lalu ini bisa kita duplikat lagi bagian panahnya ya. Nah, seperti ini. Kita duplikat lagi, bercepat. Enak ya, kalau kita mengambil simbolnya hasil duplikat gitu kan. Jadi kita nggak perlu nyeting-nyeting ini ya. Lalu, selanjutnya memasukkan mie instan ke dalam panci yang berisi air mendidih ya. Jadi ini kita masak itu langsung yang menjerang ya gitu. Ini bisa kita duplikat lagi ya. Kita duplikat, kita taruh di sini. Ini agak miring. Lalu ini kita kopikan lagi ya, alias kita duplikat ya. Seperti ini. Aduk dan tunggu mie-nya hingga matang. Nah, oke. Lalu kita bisa duplikat lagi. Nah, kita duplikat lagi dari sini, bercepat. Nah, lalu masukkan bumbu dan mie ke dalam piring. Nah, berarti kita sambil menunggu mie-nya matang dan juga kita aduk ya. Kita bisa sambil mempersiapkan bumbu ya. Nah, seperti itu ya. Biasanya kita kalau masak mie seperti itu ya. Tahulah pasti teman-teman ya. Oh, ini tidak rapi, bisa kita ratakan lagi. Ini bisa kita duplikat lagi ya. Nah, kita duplikat seperti ini. Oke. Lalu ini kita duplikat lagi ya, biar enak cepat. Oke, seperti ini. Lalu aduk bumbu dan mie hingga merata. Masukkan bumbu dan mie ke dalam piring. Lalu kita aduk bumbu dan mie-nya hingga merata ya. Nah, di sini kita masukkan bumbu dan mie ke dalam piring. Lalu kita aduk bumbu mie-nya dan mie-nya juga ya hingga merata di dalam piring ya. Nah, lalu ini kita duplikat juga. Seperti ini. Nah, bisa kita duplikat lagi dari sini ya. Nah, lalu nilai terakhir ya, proses terakhir. Sajikan mie dan siap disantap. Berarti ini sudah kita makan mie-nya gitu ya. Nah, lalu ini bisa kita duplikat lagi. Nah, kita bisa ambil lagi dari sini ya. Kita duplikat, lalu kita ini bisa kita panjangkan sedikit. Nah, lalu selesai ya. Sangat mudah ya teman-teman ya. Kita membuat flowchart menggunakan Microsoft Visio ya. Toolsnya sangat mudah dipahami ya, seperti ini. Ini bisa kita, di sini ada bagian kita bisa memilih nama teksnya gitu ya, jenis fontnya ya, Lis ya. Lalu ini bisa kita sesuaikan size dari teksnya. Ini bagian bold, taruh italic, miring ya, teks bercetak miring. Lalu ini underline untuk teks bergaris bawah. Nah, lalu di bagian sini posisi teks ya, ini elegant left ke kiri atau elegant center rata tengah, atau juga elegant right ini rata kanan ya. Tapi saya memakai yang rata tengah. Lalu ini bisa kita kasihkan list ya, tapi kita tidak perlu. Nah, ini masih banyak lainnya ya. Ada font juga gitu, warna font. Lalu ada memberikan warna pada border juga bisa. Lalu ini background ya. Ini tema, kita bisa mengambil tema ya. Apabila teman-teman tidak mau seperti saya, bisa diambil temanya ya. Nah, seperti ini ya. Ini otomatis ya.
Kita bisa sesuaikan seleranya gimana ya. Nah, banyak ya. Tuh. Oke, ini kita bisa sesuaikan ya. Atau kita kembali ke desain kita bisa pilih yang bagian sini ya, monokrom ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga ini bagian ketebalan sisi garis ya, line ya gitu. Lalu ini kalau seandainya kita memberikan garis sisi tepi putus-putus bisa disesuaikan ya seperti ini ya. Nah, bisa kita atur, tapi saya tidak perlu no line ya. Tapi saya memilih yang bagian ya, line pattern 1 ya, garis biasa ya. Nah, ini no line ends ya, bisa disesuaikan. Oke teman-teman, kita beres ya membuat flowchart memasak mie ya menggunakan Microsoft Visio. Oke, jika sudah bisa kita save. Nah, kita pilih penyimpanan di mana. Saya akan pilih di sini. Untuk namanya saya akan pilih flowchart memasak mie. Kita enter. Lalu teman-teman juga bisa menjadikan file PDF ya. Pertama kita masuk ke bagian menu bar file ya. Lalu kita pilih publish as PDF or XPS ya. Nah, ini akan menjadikan file PDF ya, kita publish. Atau teman-teman mau langsung print juga bisa ya. Oke, ini kita bisa close saja visionya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini flowchartnya sudah jadi ya. Bisa juga langsung di-convert ke bentuk PDF seperti ini ya. Jika teman-teman masih ada yang bingung dalam membuat flowchart menggunakan Microsoft Visio, teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar ya. Dan akan saya akhiri saja video tutorial pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video tutorial berikutnya.